Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kali ini kita akan belajar tentang respiratory drive dan effort. Apa itu? Ini adalah sesuatu yang harus kita pahami bagi dokter yang biasa menggunakan bekerja di ICU, berusaha biasa menggunakan ventilator atau mechanical ventilation. Jadi ini adalah basic pemahaman. Kita coba membahas itu dari sisi fisiologi dan aplikasinya terhadap penggunaan di praktek klinis sehari-hari. Oke, kita mulai. Jadi kita tahu bahwa fungsi utama dari pernafasan adalah untuk memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan membuang CO2 dalam tubuh. Dan memiliki fungsi tambahan dan memiliki peranan penting oleh karena terutama untuk faktor CO2 itu adalah mempertahankan keseimbangan asam basa. Dan kita tahu bahwa pengaturan utama pernafasan itu tentunya adalah dari central neuron control, dari respiratory drive. Ini juga bisa menjadi sebuah input dan pengaturan dan diatur juga tentang oleh sensoris input system yang itu adalah terutama dari metabolisme, mechanical, peripheral dan sebagainya yang terkait dengan kadar CO2, asam basa dan sebagainya, metabolisme dan kaitannya dengan otot-otot pernafasan. Ketiga hal ini adalah segitiga yang tidak pernah bisa dilepaskan dalam pemahaman kita terhadap respiratory atau sistem pernafasan. Oke, fisiologi. Kita tahu bahwa pernafasan diatur oleh baik secara involunteer atau volunteer. Jadi, volunteer, involunteer tentunya adalah emotion, suhu, batuk, dan sebagainya, kondisi-kondisi yang kita sebut sebagai stimulasi kortikal. Dan stimulasi merangsang ritme generator yang akan diteruskan ke sistem respirasi sehingga terjadi bagaimana kedalaman pernafasan dan pernafasan ventilasi alveolar. Di sini pasti adanya oksigen masuk dan CO2 keluar sehingga kadar dari PCO2 dan O2 tentunya akan berubah. Tubuh memiliki sensor untuk mengetahui apakah sudah cukup atau berlebih dan sebagainya dalam sensor. Karena sensor ini adalah untuk menandakan cukup atau kurang. Kalau kurang, otomatis dia akan memberikan rangsangan. Jadi ini atau kalau lebih, dia akan berusaha untuk melakukan inhibitory. Ini yang kita sebut sebagai chemoreceptor stimulus. Ini tentu ada sensorisnya. Ini adalah salah satu komponen utama ya, dan satu-satunya. Oke. Selain itu, selain kortikal dan stimulus, itu juga ada stimulasi yang lain. Contoh, kalau pasien dengan pneumonia, itu tentunya dia akan sesak, nafas sesak, padahal belum tentu dia dengan pneumonia sudah ada hipoksia atau sudah ada hiperkarbi, belum tentu, tapi dia sudah akan bernafas sesak atau drive-nya terangsang. Itu karena memang di antara saraf-saraf ini itu ada stimulus-stimulus yang terusnya akhirnya terutama yang diteruskan oleh nervus vagus atau diafragma terangsang dan sebagainya. Ini yang kita sebut sebagai mechanical stimulasi. Mechanoreseptor termasuk physical work dan sebagainya itu juga akan mengaruhi. Jadi secara umum pernafasan diatur oleh cortical, chemoreceptive, dan mechanical. Nah, tentunya pernafasan ada yang merangsang, excitatory, faktor-faktor yang merangsang, ada faktor-faktor yang menghambat. Apa aja ini? Nah, faktor yang merangsang tentunya asam asidosis, hiperkapnia, hipoksia. Ini akan meningkatkan drive sehingga misalnya inhibitory, alkalosis, hipokapnia dan sebagainya ini yang berusaha untuk menurunkan drive. Jadi ini adalah excitatory inhibitory yang mempengaruhi drive yang akan diteruskan ke muscle pernafasan yang kita sebut sebagai respiratory effort. Jadi drive diteruskan menjadi respiratory effort. Nah, oke,
Kita tahu tiga hal itu. Apa sih dampak clinical consequence kalau kita tidak tahu dampak klinisnya belajar respiratory drive atau effort ini? Kan kita tahu ada yang mengatur, ada efeknya. Apa ya dampaknya? Apa konsekuensi klinikalnya? Oke. Kita tahu kalau teman-teman yang biasa menggunakan mechanical ventilation atau ventilator, kita mengenal istilah lung protective ventilation strategy, di mana adalah kita mencegah paru jangan sampai terjadi damage, pilih ventilator induced lung injury, dengan karena pressure kita yang berlebih, kita dengan mengatur PIP, driving pressure, plateau pressure, dan sebagainya, agar tidak terjadi fili atau kerusakan paru. Secara yang kita pahami tentunya adalah kalau pasien setelah diintubasi, kemudian dipasang ventilator, pastinya dengan setelah peluru otot, pastinya kemudian pasti full control, dan setelah full control kita mencoba untuk melepas penyapihan sehingga mulai ada spontan keriting, winning, dan sebagainya, harapannya untuk bisa lepas. Dan kita tahu bahwa sebetulnya lung protective ventilation strategy itu mayoritas hanya bekerja pada di sini. Saat pasien benar-benar terjadi tidak ada prognosis, karena kalau kemungkinan terjadi diskroni besar. Karena ini biasanya dilakukan pada pasien-pasien ARDS. Dan kita tahu ini tujuannya adalah untuk mencegah fili. Ya, tapi sekali lagi, passive mechanical ventilation tetap potensi fili. Ternyata selain fili juga bisa menyebabkan adanya diafragma atrofi. Karena coba bayangkan pernafasan biasanya di otot pernafasan utama adalah diafragma. Bila diambil alih ventilator, otomatis kerja diafragma akan rendah sekali atau bahkan tidak ada. Sehingga kalau pada berikutnya tentunya akan bisa mudah sekali atrofi. Oke. Pasien yang diafragmanya akhirnya karena sudah mulai ada nafas, akhirnya tidak mulai bekerja. Tapi yang mulai bernafas pernafasan yang terlalu besar, volumenya terlalu besar, itu juga ternyata bisa menyebabkan lung injury, yaitu pasien self-inflicted lung injury. Karena apa? Yang awalnya, yang fili karena pressure terlalu besar, stiffness, bisa terjadi fili. Kalau ini adalah paru, kalau nafasnya semakin kembang kepisnya itu terlalu besar dan cepat, jadi istilahnya overinflation sampai akreditas lama-lama. Ini karena apa? Karena strong effort dan juga anak asinkronis. Bantuan yang tidak pas juga asinkronis akhirnya bisa menyebabkan ke sini. Karena apa? Ini karena pasien ini kemungkinan drive-nya yang tinggi sekali. Kalau ini drive-nya mungkin nggak ada atau ada tapi kita hilangkan atau memang belum waktunya dan sebagainya. Tapi kalau ini karena drive-nya tinggi, karena memang mungkin masih hipoksia atau RPA asidosis, sehingga nanti ternyata juga bisa menyebabkan paru yang rusak. Dan ternyata diafragma pun juga bisa menjadi, bukan berarti kalau ada nafas bagus, iya. Tapi kalau yang berlebih strong effort, ibaratnya otot kita lari terus-menerus, otomatis otot-otot kaki kita juga pasti akan mengalami trauma, new trauma. Karena load industri atau eccentric kontraksi yang terlalu berlebih. Oke. Jadi, yang paling bagus tentunya adalah sekarang tidak hanya melindungi protective ventilation, tidak hanya melindungi paru, tapi juga diafragma. Lung and diaphragma protective ventilation strategy. Ini adalah implikasi klinis agar kenapa kok kita perlu paham tentang respiratory drive ataupun respiratory effort. Untuk lebih jelasnya, ini ada skema yang dibuat oleh Gollinger et al. Di jurnal tahun 2020. Insufisiensi respirasi effort and drive itu akan menyebabkan disuse. Insufisiensi disebabkan apa ya? Karena bantuan ventilator yang berlebih
Disinkroni, beat yang terlalu berlebih atau beat yang kurang, sedasi yang terlalu berlebih, excessive sedation yang menyebabkan gangguan tidur ataupun ini ya harus masuk diskriminasi akan menyebabkan disuse atrofi untuk diafragma dan tentu sama seperti ketahui menyebabkan feeling untuk injurinya. Kalau kita biarkan nafas ini effortnya atau drive-nya itu terlalu berlebih, juga karena insuffisiensi PIP, insuffisiensi bantuan ventilator yang kurang, sedasi yang tidak adekuat dan sebagainya, itu tentu juga akan menyebabkan diaphragma injury seperti tadi karena myotrauma, under assisted, karena dan juga pada kondisi paru dia juga menyebabkan atelektasis lung stretch strain. Jadi kompleks banget, kembang banget, sangat dengan berulang-ulang lagi sehingga tetap akhirnya mengarah pada psili untuk lung injury dan mengarah pada diafragma dysfunction. Yang satu karena overactive disuse atrophy, kalau ini adalah karena load induce diafragma injury. Ini aplikasi klinis kenapa kita perlu memikirkan tentang effort atau respiratory drive ini. Ini adalah grafik sama juga diperlihatkan oleh Gringer tapi di tahun yang lebih awal. Ini penelitian pada pasien RDS yang dievaluasi 3 hari pertama dilakukan USG. USG untuk melihat perubahan ketebalan otot diafragma. Nah, ini adalah rata-rata perubahan, kan kita otot itu kontraksi akan membesar. Terus relaksasi mengecil. Membesar sih. Perubahan otot diameter dari otot diafragma ini yang kita ukur sebagai mean diaphragmatic fraction. Jadi istilahnya kalau dia berubah gradien rasio presentasinya besar, berarti dia diafragmanya benar-benar bekerja keras. Tapi kalau tidak ada perubahan atau tetap stagnan atau sampai 0% tidak ada perubahan, itu berarti diafragma tidak ada kontraksi atau tidak diistirahatkan seperti itu atau tidak bekerja. Nah, di sini ternyata diasosiasikan dengan penggunaan lama ventilator. Pada kasus yang dibiarkan otot nafasnya itu berkontraksi kuat, yaitu terutama lebih dari 33% sampai lebih dari 40, penggunaan lama ventilatornya signifikan cukup tinggi, lebih lama. Dan hampir sama dengan saat benar-benar full control atau otot diafragma yang tidak digunakan sama sekali karena full control, baik dengan pelumpuh otot ataupun pada kondisi yang memang membutuhkan itu. Jadi memang idealnya adalah kita harus tetap mempertahankan adanya kontraksi otot, yaitu kurang lebih sekitar 15 sampai 30% ini, sehingga lack of stay-nya jauh outcome-nya lebih bagus. Nah, ini adalah reasoning, alasan kita kenapa kita harus belajar respiratory drive. Karena kita harus evaluasi, karena memang untuk agar pasien kita tidak terlalu lama menggunakan ventilator sehingga tidak terjadi komplikasi lebih lanjut seperti pneumonia, VAP, ventilation associated pneumonia, dan sebagainya. Oke. Karena kita sudah tahu perlunya pengaturan respiratory drive ataupun effort, sebelum kita bisa mengatur, kita harus tahu dulu bagaimana kita memonitor atau mengetahui bahwa ini respiratory drive atau effortnya berlebih atau kurang atau cukup. Ini yang harus kita pelajari betul. Nah, kita harus paham dulu bahwa respiratory effort, apa bedanya drive dan effort? Effort adalah output dari respiratory drive. Jadi respiratory drive itu adalah mode yang dihandle oleh respiratory center, baik dari cortical, stimulus, atau mechanical, ke otak, terus dilanjutkan ke saraf, ke diafragma, sehingga terjadi effort.
Selain diafragma, tentunya juga karena rongga torak ini tidak hanya otot pernafasan, tidak aja diafragma, juga ada faktor komponennya adalah diafragma dan rongga torak. Di sini evaluasi rongga torak nanti bisa kita evaluasi dengan tentunya yang ada di tekanan, perubahan tekanan di esofagus ataupun di gaster, karena ini perubahan itu. Jadi perubahan intratorasik dan kontrasi ini adalah termasuk bagian dari evaluasi atau bagaimana kita berusaha untuk melihat evaluasi dari respiratory effort. Nah, kembali ke coba untuk memudahkan bagaimana sih, apa sih yang kita monitoring respiratory center, apapun triggernya. Tentunya akan dilanjutkan ke saraf phrenic atau nervus 10 vagus, dan di sini bisa kita evaluasi berdasarkan kalau seandainya kita bisa memasang alat elektrode di esofagus dan gaster yang kita sebut electrical activity diafragma. Ini secara penelitian sudah sering dilakukan, namun sekali lagi untuk praktikal klinis bedside di ICU ini termasuk komponen invasif. Biasanya kan pasien dengan ventilator sudah ada NGT atau kita pasang ini, jadi kemungkinan kita juga harus memastikan ini berada di posisi yang lengkap dengan mengkonfirmasi baik dengan USG ataupun dengan X-ray dan sebagainya. Jadi memang ini relatif tidak praktikal. Makanya itu para ahli coba, oke, setelah at least saraf menstimulasi otot diafragma, apa sih yang terjadi? Tentunya electrical activation dari otot-otot diafragma yang akan terjadi adalah kontraksi dari otot diafragma yang menghasilkan pernafasan, dan tentunya pernafasan tidak murni diafragma juga dibantu oleh otot-otot pernafasan yang lain. Otot-otot pernafasan yang lain. Nah, ini bagaimana kita? Ya kita lihat aja otot diafragmanya, kontraksinya. Kita bisa lihat langsung. Ya tentunya tidak. Kita bisa memberikan bantuan dengan USG, yaitu diaphragmatic ultrasound yang tadi. Jadi kita USG, kita lihat perubahan besar kecilnya otot diafragma. Ini adalah otot diafragma saat inspirasi. Berarti apa? Saat kontraksi membesar, dan saat inspirasi ototnya mengecil. Ini otot ya, bukan bentuk diafragma, ototnya. Jadi otot berkontraksi itu akan membesar sehingga dia lebih pendek, sehingga kubah dari diafragma akan turun. Jadi ini yang diukur adalah ke prosentase perubahan kontraksi otot diafragma. Yang tadi idealnya sudah disampaikan tadi, alasan itu adalah targetnya adalah 15-30%, tidak lebih, tidak kurang. Ya, tapi ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Tidak bisa real time. Kita harus pakai alat tambahan, USG, dan skill setiap pengguna USG berbeda-beda. Ini yang harus perlu diperhatikan pitfall-nya ya. Oke, kalau gitu apakah kita bisa memonitor menggunakan otot-otot atau perubahan interthoracic pressure? Oke, bisa. Tapi sekali lagi, kita membutuhkan alat sama, dipasang di esofagus, ditaruh tekanan balon di esofagus balon ini untuk mengukur tekanan esofagus dan tekanan gaster. Dari sini, saat ada inspirasi, gaster otomatis kan terisi udara sehingga gaster apa esofagus tertekan sehingga pressure-nya turun di esofagus. Gaster relatif tidak, hanya meningkat sedikit. Nah, gradien tekanan gaster dikurangi tekanan esofagus itu yang kita sebut sebagai tekanan diafragma atau thoracal interthoracic pressure. Nah,
Di sini kita bisa, tapi sekali lagi sama seperti electrical activity of diaphragma, ini juga tidak termasuk invasif dan sulit untuk dilakukan secara bedside. Terus apakah nggak ada alternatif lain? Ini ya, tentu ada. Yang biasa kita evaluasi, yaitu dan juga selalu ada di monitor ventilator, yaitu adalah airway pressure, PAW, pressure airways. Yang kita evaluasi adalah perubahannya berdasarkan prinsip non-invasive teknik based occlusion. Jadi berdasarkan dioklusi. Arti jalan nafas yang dioklusi yang akan menghasilkan angka ini pressure di 100 milisecond pertama, yang itu dengan POCC dan sebagainya, atau P plateau, pressure muscular index, dan sebagainya. Tapi bagaimana ini? Apa ini maksudnya apa? Ini kan kita jelas ya. Kalau ini mengukur electrical activity-nya, ini mengukur diafragma, diameternya. Kalau ini dipasang tekanan pressure di sini, makanya langsung terakur pressure diafragma atau intrathoracik pressure. Tapi ini bagaimana ini? Oke, penjelasannya pada slide berikutnya. Error correction principle. Kita harus paham kembali lagi ke pemahaman fisiologi bahwa pernafasan itu rongga torak itu adalah ruang tertutup dengan lubang hanya di trakea dan yang bergerak selain intratorasik juga diafragma. Diafragma turun akan menyebabkan perubahan tekanan di jalan nafas sehingga apa? Tekanan di esofagus menjadi turun karena intratorasik pressure-nya ya, terus kemudian karena udara masuk di jalan nafas ya, ini monitor ventilator kan ada di sini, itu otomatis pressure-nya akan positif naik, flow tentunya adalah karena alirannya banyak, terus energinya sampai nol sebagainya, dan pressure intratorasik diafragma PDI-nya. Oke. Jadi ini yang kita apa maksudnya oklusi ini, jadi ini saat dia ekspirasi. Jadi setelah pasien itu mengeluarkan nafasnya, saat mau bernafas ini dioklusi, dibuntu. And expirasi occlusion. Sehingga apa? Tentunya karena dibuntu, nggak ada aliran udara. Tapi karena memang esophagus pressure intratorasik dan sebagainya itu juga bekerja, ya, termasuk intratorasik pressure-nya naik. Tapi karena ini tidak ada aliran udara, otomatis ternyata pressure airway itu hampir similar dengan pressure esophagus. Hampir similar. Sama-sama turun ke bawah karena memang ternyata menjadi tekanannya menjadi lebih negatif. Tentunya syaratnya adalah harus ada nafas spontan, diafragma. Jadi nggak bisa ya full control dengan pulmo itu nggak bisa dilakukan pemeriksaan. Tapi jadi ada trigger nafas, tapi ini dibuntu sehingga akhirnya ini negative pressure. Dan di sini pada 100 milisecond pertama perubahan speed-nya ini yang kita sebut. Dan angka ini yang kita bisa menyebut apakah drive-nya tinggi atau drive-nya rendah atau dalam range normal. Begitu juga kita bisa mengetahui dari occlusion pressure saat inspiration hold atau saat awal inspirasi, saat akhir inspirasi. Jadi saat mau keluar ditahan. Jadi ini peak pressure di sini ini adalah P plateau dan gradien perbedaan ini adalah kita sebut pressure muscular index. Di sini juga bisa kita hitung lewat sini bila memang kebetulan ventilatornya tidak bisa. Jadi ini diukur berdasarkan P peak dikurangi P plateau. Kalau ini biasanya beberapa ventilator yang baru sudah ada, saya langsung keluar. Kalau memang ada, kita bisa menggunakan.
Oke, kita tahu bagaimana monitornya. Sehingga kita bisa paham ini sedang drive-nya berlebih, cukupan, atau kurang. Kalau berlebih kita coba turunkan agar jadi cukup. Kalau kurang kita coba rangsang drive-nya itu agar meningkat. Ya. Oke, paling sering sih drive-nya yang lebih coba kita turunkan. Jadi bagaimana kita memodulasinya, bagaimana kita memanipulasinya. Itu adalah kita akan paham lagi feedback tadi ya. Respiratory drive diatur oleh chemical stimulasi atau feedback, cortical feedback, dan refleks atau mechanical feedback. Di tiga hal tadi. Nah, sekarang chemical feedback. Kita tahu fungsi utama mechanical feedback yang pertama adalah kadar CO2. Kita lihat pada PCO2 3540 sekitar range normal, baik minute volume, tidak volume, frekuensi relatif hampir similar. Pada PCO2 yang mulai naik, terutama pada angka yang kurang dari 50-an, itu di minute volume relatif langsung meningkat. Dan tidak volume relatif lebih besar dibandingkan rate-nya. Tapi RR rate baru naik di atas 50 ini, meskipun tidak volume, tidak seberapa naik, namun minute volume hasil akhir. Jadi sebetulnya reverse drive itu kita bisa lihat dari minute volume yang tinggi. Naik itu sama, baik menaiknya lewat tidak volume atau menaiknya lewat frekuensi RR. Ini PCO2 menjadi trigger utama. Kalau PO2, kadar oksigen, apakah menjadi trigger utama? Ini adalah penelitian juga. Ternyata PO2 itu baru memiliki angka signifikan kalau di bawah 60. Baru di bawah 60 menit volume naik. Di atas itu tidak. Jadi di sini pada kondisi yang pasien yang mendapatkan bantuan oksigen dari nasal dan sebagainya, kalau memang PO2-nya di bawah 60 diberi nasal kembali, ini RR-nya bisa balik. Tapi kalau memang ternyata saturasi bagus, tapi kok RR naik, kemungkinan bukan karena trigger ini, karena memang ini sangat kurang sensitif, karena baru di atas bawah 60 dia baru bisa meningkatkan. Mungkin ada faktor lain, metabolisme atau CO2. Kalau kortikal, otak, terutama pengaruh emosi, behavior, delirium, paling sering, pain, agitation, delirium, fear. Kortikal, orang takut, nafas cepat. Orang gelisah, nafas cepat. Agitasi, nafas cepat. Nyeri apalagi. Jadi inilah yang mempengaruhi pernafasan. Solusinya ini adalah yang kita harus paham. Tentunya adalah kalau nyeri, kita nyeri, agitasi, delirium, kita coba kasih sedasi dan sebagainya. Ini harapannya. Ini adalah the turning point bagaimana kita mencoba memanipulasi lewat jalur kortikal. Tadi manipulasi bagaimana jalur chemical, ini adalah kortikal. Nah, ini yang agak sulit. Ini adalah refleks atau mechanical feedback. Karena kita tahu sebetulnya organ paru mengandung sensor reseptor yang ada refleks respiratory activity yang biasanya nggak aktif. Dan bisa over the normal chemical. Itu. Salah satu inflammation refleks pada bayi paling sering irritation, epithelial, adanya inflamasi, infection, atau refleks in parenchyma. Jadi ini adalah di epitel dan di parenchyma yang terjadinya ada iritasi dan infeksi, itu akan menyebabkan trigger ke pusat nafas untuk meningkatkan respiratory drive. Jadi kita tahu bahwa respiratory drive ada faktor cortical feedback, chemical feedback, dan reflex atau mechanical feedback. Di mana drive, motor output, dan effort masalah modulation. Kita caranya apa?
Coba kita ngatur inspiration pressure atau flow di ventilator kita. Ini mempengaruhi apa sih? Di mana gitu ya? Tentunya adalah refleks mechanical dengan memberikan pressure yang berlebih akhirnya merangsang dari parenkim paru sehingga akhirnya menurunkan drive. Atau PCO2-nya turun sehingga akhirnya chemicalnya dihambat. Expiratory pressure, pipa, paru di stretching sehingga akhirnya merangsang untuk feedback, respiratory feedbacknya untuk memengaruhi respiratory. Sedasi, cortical, chemical, orang agitasi, lebih tenang, sehingga metabolisme turun, cortical, fear, takut, delirium, sehingga akhirnya dapat menurunkan respiratory drive. Atau yang ini masa depan, yaitu extracorporeal CO2 removal. Ya tentunya adalah kalau CO2 itu dikeluarkan aja, ya extracorporeal. Tentunya ini mahal, dan ini tidak semua tempat bisa. Namun yang perlu menjadi perspektif itu sebetulnya ada lagi, yaitu coba kalau radial drive-nya terlalu tinggi, coba dikasih partial relaksan parsial, tapi tidak full. Jadi masih dalam dosis yang masih ada spontaneous breathing atau trigger breathing-nya, tapi sebagian terblok. Atau kalau tidak ada drive sama sekali, diberi neurosimulasi, terutama pada otot diafragma. TENS, itu beberapa penelitian juga sudah mulai. Namun memang sampai saat ini masih belum jadi guideline, tapi mungkin ini adalah effort masa depan, mungkin bisa kita teliti bersama. Jadi kalau drive-nya terlalu tinggi, mungkin bisa kita pertimbangkan parsial, meskipun ini guideline-nya masih belum menjadi standar. Atau kalau tidak ada drive sama sekali, untuk menjaga atrofi diafragma, ini kita kita beri semua. Nah, kalau modulasi drive dengan merubah inspiration pressure, ini adalah penelitian electrical activity-nya diafragma saat tidak ada pressure support. Nafasnya berarti apa? Full pernafasan dari pasien, trigger dari pasien, driving dari pasien. Sehingga electrical activity-nya tinggi-tinggi peak-nya, listrik impulse listriknya. Saat mulai di assist pressure 7, electrical activity-nya juga ikut turun, drive-nya ikut turun. PS-nya dinaikkan, drive-nya juga itu. Jadi di sini sudah terbukti bahwa dengan merubah inspiration pressure juga bisa menurunkan drive melalui mekanisme electrical activity. Ya, maaf. Ini juga perubahan PS12 dan PS6. Tidak volume, pasti dengan PS12 tidak volume lebih tinggi pressure dibandingkan PS6. Atrial gravity jauh lebih rendah daripada pressure 6. Local breathing justru lebih turun daripada yang pressure. Jadi memang peningkatan inspiratory pressure akan menurunkan drive. Peak. Nah, tadi kan sampai mengmodel fix, soalnya mekano feedback, refleks mekano feedback mechanical. Jadi refleks ke parenkim dan epitel paru. Pada penelitian ini, lebih pressure nafas biasa dikasih PIP, di mana tidak ada perubahan inspiration pressure, sama semua, cuma hanya PIP aja, lebih naik. Di sini ternyata menurunkan esophageal pressure-nya. Esophageal pressure turun, harapannya asumsinya dengan esophageal pressure turun, otomatis drive juga turun. Ya, ini sama dengan PIP dinaikkan, respirasi, delta pressure-nya juga berkurang, mendekati nol. Namun
untuk electrical activity-nya tidak konsisten secara umum dengan rata-rata sebetulnya hanya terjadi penurunan electrical activity yang tidak seberapa. Nah, ini kurang konsisten. Ternyata ketidakkonsistennya juga ditemukan oleh Bilu pada yang dipublikasikan Bilu di CHEST 2024. Dia meneliti pada pasien RDS di mana dia membedakan dengan PIP 5 sama 15. Dan di sini kita tahu bahwa memang dari sisi perubahan kita bisa lihat dari PIP 5 ke 15 gambarnya tidak konsisten pada sampelnya. Jadi apakah PIP memang bisa menurunkan drive? Itu memang question mark yang tersendiri. Alasannya apa? Coba kita telah lebih lanjut. Jadi peningkatan PIP efeknya itu sangat bervariabel. Tergantung apa? Tergantung compliance. Ya. Konsekuen pada long overpopulation. Jadi tidak tergantung dari variabel dari adanya average recruitment atau apa. Tidak ada hubungannya dengan itu. Dan di sini mungkin akan menurunkan drive pada paru yang homolog atau yang relatif sama pada bagian paru. Kita tahu kan ada dependent lung, independent lung, ataupun bagian yang adaptasis di lobus superior ataupun inferior dan sebagainya. Kalau tidak homogenis, kemungkinan menaikkan PIP. Karena apa? Overinflation-nya kan peningkatan PIP-nya itu kan pada setiap bagian paru berbeda pada bagian-bagian paru itu. Sehingga disinilah mungkin kenapa PIP tidak atau belum tentu bisa memodulasi drive atau menurunkan drive respiratory. Karena mayoritas pasien tentunya paling sering adalah parunya tidak homogen. Jadi di sini kita harus hati-hati bahwa menaikkan PIP belum tentu menurunkan respiratory drive. Sekarang sedasi. Sedasi, ini penelitiannya dengan propofol, kita bisa lihat secara umum ideal volume, airway pressure, tekanan jalan nafas, baik full wave, deep sedation, deep sedation. Pada flu tidak ada perubahan, hanya tidal volume sedikit turun pada late sedation dan deep sedation. Tentunya juga tergantung dengan respiration pressure. Namun sekali lagi yang harus kita perhatikan adalah electrical activity diaphragma turun drastis, terutama pada deep sedation. Jadi di sini sedasi dengan propofol atau golongan sejenis itu dapat menurunkan respiratory drive. Kalau opioid, ini penelitiannya adalah dengan remifentanil, airway pressure, flu secara umum tidak banyak berubah. Electrical activity diafragma juga tidak berubah, tingginya masih sama. Yang berubah apa? Ternyata yang berubah adalah respiratory rate-nya, RR-nya. Pada Costa Respirasi Fisiologi tahun 2017, dia menunjukkan bahwa secara umum electrical activity of diafragmanya tidak berubah secara signifikan, namun RR-nya sangat turun signifikan. Di sini dapat disimpulkan bahwa opioid itu hanya menurunkan respiratory rate, bukan respiratory drive. Jadi harus hati-hati kita dalam menyikapi penggunaan opioid dalam mengendalikan respiratory drive. Nah, ini adalah resume yang saya dapatkan dari jurnal di Collinger, di Jurnal Intensive Care Medicine tahun 2020, bahwa ventilator respon pada penggunaan DSP itu turun. Tentunya tidak volume pada benzodiazepin dan propofol kurang lebih hampir sama. Secara umum untuk RR-nya sama, ada peningkatan sedikit, tapi pada peningkatan high dose juga tentunya akan turun. Dan ini mungkin dikarenakan kalau benzodiazepin adalah memang karena dia memiliki efek pada saraf, dia
menurunkan delay restoration pada aktivitas diafragma. Lalu kalau propofol itu meningkatkan effort, jadi mengurangi effort dan sebagainya. Kalau opioid, sekali lagi tadi, pada inspirator effort dan tidak volume tidak berubah, hanya menurunkan RR aja, sehingga respiratory response juga tentunya ini sebetulnya pada kondisi tertentu ya, apakah kalau drive untuk kalau minute volume-nya tinggi banget, ya mungkin masih bisa kita gunakan. Tapi yang pasti, yang obat-obat sedasi yang sering kita gunakan yaitu dexmedetomidine itu tidak mempengaruhi drive. Mungkin akan membantu menurunkan diskontroni kalau penyebabnya adalah karena agitasi atau delirium. Jadi kalau penyebab disinkroni adalah bukan dari agitasi delirium, Dex mungkin bukan pilihan yang tepat untuk mengatasi disinkroni. Jadi kita sudah tahu cara memonitor, kita sudah tahu cara memodulasi, dan sudah tahu pentingnya, targetnya adalah jangan over, jangan under, di tengah-tengah. Jadi prinsipnya lung diaphragma protective concept adalah kita harus tentukan dulu respiratory hemostasisnya pasien, yaitu avoid dangerous acidosis respiratory dan pertahankan adequate oksigen. Jangan terlalu hiperventilasi sehingga sorry, avoid respiratory acidosis sehingga jangan hipoventilasi sehingga terjadi acidosis. Sehingga yang protektif kita harus coba meminimalkan life cycle stress-nya, pressure-nya, avoid excessive circulatory stress from excessive effort, dan avoid dysynchrony atau tabrakan. Ini untuk yang protektif, dan diaphragma protection, maintain modest respiratory. Cukup respiratory effort, tetap harus dipertahankan, jangan sampai benar-benar hilang, harus tetap ada trigger, nafas harus tetap ada. Avoid excessive respiratory effort dan maintain respiratory synchrony. Propafin tentunya adalah berkurangnya keluhan sesak, depression berpengaruh karena seperti itu meningkatkan mortalitas dan meningkatkan status pasien. Ini adalah konsep PASV yang konsepnya M for continuous patient trigger. Jadi tetap saat kita menyeting ventilator, kita coba tetap berusaha tidak menghilangkan trigger pernafasan, jadi tetap trigger utama adalah dari pasien, dengan tentunya adalah menurunkan sedasi atau menstop sedasi dan opioid dalam batas yang dapat ditoleransi, bila perlu lower menurunkan RR mandatory rate-nya atau menurun switch partial support. Jangan full control yang to promote pasien trigger break. Tapi selalu monitor respiratory effort, drive-nya, baik dengan pressure pada 100 milisecond pertama atau pressure occlusion, jika available. Atur flow-nya, atur inspiration pressure untuk menurunkan drive bila terlalu tinggi, rise impression time, sehingga memberikan waktu untuk respiratory trigger, adjust sedasi, jangan terlalu dalam, jangan terlalu dangkal, adjust if you do, dan PIP. Ini untuk mengatur respiratory drive. Dan kita harus hati-hati terhadap lung stress atau FILI, sehingga tentunya inspirasi pressure jangan terlalu tinggi, harus dilowerkan, kita sesuaikan PIP, dan monitor for asynchrony. Karena tabrakan dan sebagainya itu akan baru trauma dan itu menyebabkan stress strain injury. Monitor adequate ventilation, yaitu tentunya adalah standar monitor eksperimentasi pH, PaO2, dan akses untuk kadang selain intubasi kita sulit, kok nggak muncul trigger sama sekali ya.
dari sehari, 2 hari, dan sebagainya. Bagaimana caranya kita? Dan sudah kita turunkan ya. Ini adalah mungkin potensial masa depan, yaitu adalah TENS atau Chronic Nerve Simulation. Jadi di perinasan listrik di diafragma ini, beberapa teman di rehab juga ada yang coba sudah melakukan penelitian, dianalisis juga. Kalau sudah menurunkan ini nggak perlu, ini mungkin adalah masa depan. Atau ini kok nafasnya respiratornya tinggi banget. Gimana kita berusaha tak inspirasi dinaikkan tetap tinggi, driving respiratory drive-nya naik tetap, sedasi diberikan sudah tetap naik. Bagaimana? Ya ini potensial, ya mungkin salah satunya adalah extracorporeal CO2 removal atau partial non-normal supply. Yang kedua hal ini memang masih belum belum ada guideline yang, tapi beberapa penelitian sudah ada yang tapi saat ini masih butuh data yang lebih lengkap tentang bagaimana guideline dan yang aman dan sebagainya. Karena tentunya partial non-workable block ini juga memiliki konsekuensi yang sendiri. Oke, sebagai summary, pada materi kali ini adalah rapid draft is an output of respiratory center that control method of intensive respiratory. Jadi memang ini adalah mengatur dari respiratory effort. Kekacauan atau suatu respiratory draft yang tidak diatur atau yang kacau itu akan merusak paru dan diafragma. Untuk mengatur drive untuk dengan tujuan untuk melindungi paru dan diafragma, kita harus paham terhadap target individual setiap pasien yang berbeda-beda. Monitoring and effort tadi kita harus tahu monitoringnya, understanding fisiologi, kenapa pasien ini memiliki high or low drive yang tergantung dari respiratory center, bisa karena chemical, cortical, atau reflex feedback tadi untuk mengaturnya. Why high, why low. Nah, setelah itu termain baik panjang low, kita coba atur ventilator setting, berubah jadi ventilator support, atau kita mengatur PIP, FiO2, beri sedasi, atau bahkan sampai paralisis. Demikian kuliah kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.